Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is it going today? I hope all of you are in good health and hopefully all of us are always be protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So you guys please stay healthy, keep your condition well, and stay home as well ya. Okay, people. I wanna say welcome to the 5th grade ya. Sekarang you are 5th grade ya. And meet me again, Mrs. Julie will teach English to you all ya. Okay, people, for this week ya. Untuk pekan ini we gonna learn about time in English ya. Kita akan pelajari waktu dalam bahasa Inggris. So the topic hari ini ada dua yang kita pelajari. The first one is how to asking for time ya, bagaimana menanyakan waktu dalam menggunakan bahasa Inggris, and then how to read time in English, bagaimana kalian membaca waktu ya, menulis waktu dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Okay, you can see di layar, you can see ini ada learning objective ya, learning objective for this lesson ya. So the first one is student can know about number in English ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah materi yang akan saya berikan ini, kalian semua bisa mengetahui angka dalam bahasa Inggris. And then the second one is student can know how to asking for time in English ya. Jadi kalian juga bisa tahu bagaimana caranya menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. And the last one is students can read and write the time in English ya. Jadi kalian juga akan tahu bagaimana cara menulis dan membaca waktu dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Itu adalah learning objective for this lesson this week ya, untuk pekan ini ya. Next, let's see. Okay, so just like I said before ya, one thing that you have to know, you have to remember that before you learn about the time, first you have to know about number in English ya. Jadi sebelum kalian belajar tentang waktu, kalian harus tahu dulu waktu, angka ya, angka, number dalam bahasa Inggris. Karena why ya? Because time is a relation with the number ya. Waktu itu berhubungan dengan angka-angka yang akan kalian ungkapkan, dan itu harus kalian hafal numbernya at least 1 to 60 ya, karena waktu kan ada dari 1 menit sampai range-nya sampai 60 menit. Jadi at least lah kalian harus hafal 1 sampai 60 ya, kayak gitu. Jadi so you have to know, you have to memorize the number firstly before you gonna learn about time ya. Okay, so let's see ya. Lihat kali ada angka yang I already given to you ya. Jadi itu dalam kurungnya ada cara bacanya ya, karena kadang kan ada yang masih bingung, masih belum tahu cara baca yang benar tentang angka dalam bahasa Inggris. So now I will give you the pronunciation about the number 1 to 1000 ya, 1 sampai 1000 ya. Okay, let's see ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. And then 11, 12 ya, 12, 13 ya. Okay, let's see about 13 ya. Okay, 13 itu it is actually the pronunciation from American ya. Jadi ada dua, ada British, ada American. So 13 is American language ya. 13 kalau Britishnya you can say 30 ya, bukan 13 tapi 30 ya. Kalau that's okay ya, you can up to you, you can use 13 or 30, it's up to you. Actually both of it are right one ya, jadi keduanya benar. Jadi kalian bisa gunakan British or American, you can, it's up to you all. Okay, next 40,
let's see, yeah, you can see from I see from here, and it is cause I think I will forget it, so I will see it, and you can see di layarnya ini 50, 60, 70, 90, and 80, 90, 100, and 1000 ya. Oke, itu adalah the pronunciation about the number ya. Jadi at least you have to memorize the number 1 to 60 sebelum kalian belajar tentang waktu ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kalian lihat ya. Let's see ya. This is the picture shows that how to read time in English ya. Gambarnya menunjukkan bagaimana kalian mengucapkan dan membaca waktu dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, you can see ya, it is there are two words ya about to and past ya. Nah, to dan past ini adalah dua penggunaan cara baca waktu ya yang sulit, dibilang boleh sulit. Kalau to itu sangat sulit guys ya. Kalau pas mungkin sedikit mendingan ya, karena dia tidak menghitung waktu terakhir. Tapi kalau to ini agak sulit ya. Nah, I will explain ya about those word ini ya. Oke, let's see ya. Nah, yang paling di atas itu ya, o'clock ya. O'clock itu menunjukkan tepat ya. Misalnya jam 12.00 berarti 12 o'clock ya. Or jam 2.02.00 berarti 2 o'clock ya. Nah, o'clock itu menunjukkan arti yang tepat ya. Ini bahasa Indonesianya tepat ya. Nah, actually there are several ways to say time in English ya. Ada yang paling simple sampai ke difficult, sulit ya. Jadi I gonna show you all of the ways how to read time in English ya. Oke, come back again ya. Lihat lagi. Nah, perhatikan di bagian pas yang ada tanda panah ke bawah ya. Perhatikan di situ. Nah, itu ada 5 past, 10 past, quarter past, 20 past ya, etc. ya. Jadi pas ini digunakan ya, digunakan ketika mengucapkan waktu ya, say about the time, itu range waktu antara range minute-nya dari menit pertama, menit ke 1 sampai ke 30 menit kita menggunakan pas ya. Jadi range waktunya dari 1 sampai range minitnya dari 1 menit sampai 30 menit itu kita menggunakan pas. Nah, contohnya misalnya 01.20 gitu ya, 01.20 artinya jam 1 lewat 20 menit. Nah, how to say in English? Nah, caranya adalah nah ini keduanya kedua cara ini adalah mengucapkan menitnya duluan baru angka waktunya ya. Jadi bukan angka jamnya tapi menit waktunya dulu yang diungkapkan. Kayak misalnya jam 1 tadi ya, jam 1 lewat 20 menit berarti 20-nya dulu ya, 20-nya 20 minutes, 20 past 1 ya, karena jam 1 kan berarti jam 1 lewat 20, 20 minutes past 1 or 20 past 1 gitu aja. 20 past 1 artinya 20 pas ini lewat jam 1 itu 1, jadi 1 lewat 20 itu kayak Indonesianya kayak gitu ya. Nah, itu cara yang pertama menggunakan pas ya, menggunakan pas. Intinya dia range waktunya tetap dari 1 menit sampai 30 menit. Nah, kalau tadi kan 20 menit itu masih di antara range waktu sampai 30 menit, so kita gunakan pas ya. Nah, contoh lain ya, jam 4.17. Nah, ini kan masih antara range minutes dari 1 sampai 30 kan. Nah, silakan kalian juga masih bisa gunakan pas ya, karena range waktunya belum sampai 30 ke atas gitu. Jadi
1:01.17 menit. Nah, how to say it? You just say it the minutes first ya, menitnya duluan, 17 duluan. 17 past tadi jam berapa ya? 17 past 4 ya, 4:17 menit. 70 past 4 ya, kayak gitu. Itu adalah contoh how to say time by using past ya. Nah, itu the first way ya, cara yang pertama. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini di tengah quarter ya, quarter berada di 15 menit. Nah, ini quarter in Indonesia is 15 menit ya. Jadi kalian anak-anak tidak harus menggunakan kata 15 lagi. You can change become quarter ya. Jadi karena quarter kalau 15 menit berarti sudah ke Indonesiaan gitu ya. Jadi you have to change it become quarter ya. Jadi bilangnya quarter artinya 15 menit ya. Jadi misalnya contohnya jam 3:03.15 artinya jam 3:15. Nah, you can say it a quarter past 3 ya, karena 15 menit kan, quarter past 3. Jadi 15-nya diganti dengan quarter, 15-nya diganti dengan quarter past 3. Tetap menggunakan past karena masih dalam range waktu 15 menit yang belum sampai 30 kayak gitu ya. Nah, itu adalah the first way, cara yang pertama ya. Nah, you can see also the half past. Lihat ya di layar, silakan dilihat. Half past itu berada sesuai dengan posisinya, dia berada di bagian paling bawah di jam 6 ya. Nah, itu artinya half past artinya adalah 30 menit. Jadi seperti kayak tadi, misalnya kalau 15 diganti dengan quarter, kalau 30 menit diganti dengan a half ya. Jadi half artinya 30 menit. Nah, kenapa dia menggunakan past di sini? Karena dia tadi ya past ya, just like I said before, past ini 30 menit dia pas dengan range waktu yang tadi saya bilang antara 1 menit sampai range minutes dari 1 menit sampai dengan 30 menit. Nah, ini pas 30 menit, jadi dia tetap masih menggunakan past ya. Jadi misalnya contohnya 05.30 artinya jam 5:30 ya. Jadi artinya setengah 6 gitu ya. Nah, how to say in English? You can say it a half past 5 ya. Jam 5:30 menit gitu ya. Nah, itu cara pengucapannya. Tetap menggunakan past ya, half past 5 gitu ya, or half past 10, jam 10:30. Intinya kayak gitu aja. Jadi tinggal diubah, tetap 30 menggunakan kata half dan 15 menit menggunakan kata quarter. Okay? Nah, itu the first way ya, how to say time by using past. Nah, lanjut ke by using to. Lihat, perhatikan by using to, mohon diperhatikan karena ini waktu memang agak sulit ya, agak saya rasa butuh perhatian lebih karena ini berkaitan dengan jam, dan kita biasanya kan kalau bahasa Indonesianya bilangnya jam ini gini ya, tapi ini kan bahasa Inggris, jadi perbedaannya sangat jauh dan butuh konsentrasi yang lebih untuk memahami ini gitu ya. Nah, sekarang the using of part to ya, in the time, how to read the time. Nah, to beda kayak tadi, pas kita gunakan sebutnya menit duluan, menit aja langsung dengan kata dia diikuti dengan kata pas kemudian angka jamnya. Sedangkan kalau to ini dia harus menghitung menit, the last minutes ya, hitung dulu menit terakhir kemudian diikuti dengan to, lalu diikuti dengan jam, angka jam selanjutnya. Misalnya you can see that 5 to 10 to 22 itu adalah minit-minitnya, menit ya, hitungan menitnya. Artinya
To and past ini dua-duanya tetap caranya kita sebutkan menitnya duluan baru angka jamnya ya gitu. Nah contohnya misalnya jam 10 lewat 40 menit. Nah ini how to say it by using to. Bagaimana cara menyebutkan dengan menggunakan kata to ini ya. Let's see ya. Oke, jam 10.40 jam 10.40 artinya jam 10 lewat 40 menit ya. So how to say it, you have to count first the last minute-nya. Jadi just like I said before, kamu harus menghitung dulu menit terakhirnya berapa. Nah sekarang kalian hitung ya, misalnya angka 30 ya, 30 kemudian lewat lanjut 5 menit 35, terus 5 menit lagi 40. Nah sekarang sisa menit di terakhir itu berapa, kalian harus hitung dulu. Misalnya kita hitung sama-sama ya, 5, 10, 15, 20 ya. Nah jadi sisa terakhir last minutes-nya adalah 20 menit ya. Berarti you can say menitnya terakhir kemudian diikuti dengan kata to dan diikuti dengan kata angka jamnya selanjutnya ya. Jadi tadi menit terakhir berapa? Menit terakhir adalah 2:20 ya. 22. Kemudian jam selanjutnya setelah 10 11 ya. 20 to 11 ya. Jam 10 artinya 20 menit lagi jam 11. Nah, itu adalah cara the second way by using to. Ini yang saya bilang agak sulit karena you have to count the last minutes ya. Kalian harus menghitung menit yang terakhir dan itu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, oke. So harus hitung dulu kayak tadi ya. Nah, sama juga kayak misalnya 15, tetap 15 kita gunakan quarter ya. 15 quarter to. Contohnya jam 7 no ya 7:07.45 ya gitu ya, 45 ya, karena menit terakhirnya adalah 15 ya, berarti dia harus 45 menit ya. Nah kita hitung ya, coba kita hitung ya. Nah 30, 35, 40, 45. Jadi dia pas berada di angka di jam 9, artinya sisa menitnya adalah 15 menit ya. 5, 10, 15. Jadi 15 menit terakhirnya. You can say a quarter to 8 ya. Jadi lagi 15 menit jam 8 ya. Jadi 7:45 itu bahasa Inggrisnya a quarter to 8, artinya lagi 15 menit jam 8. Nah itu cara yang kedua by using to, yang ini memang agak sulit ya. Nah gitu ya. Oke, nanti saya kasih contoh lagi di slide selanjutnya ya. Oke, lanjut di slide ya. Sekarang slide selanjutnya ya, you can see the examples-nya. They using of past ya, penggunaan past ya. Nah 02.10. Nah you can answer by saying it is 10 past 2 ya. It is ini adalah misalnya sekarang jam gitu, itu artinya maksudnya kayak gitu ya. It is itu artinya sekarang jam kayak gitu. It is 10 past 2 artinya 10 kayak tadi, karena ini pas dia tetap menitnya tetap dihitung ya. 10 pas lewat to 2, jadi jam 2 lewat 10 menit. Nah kayak gitu, 10 past 2, jadi menitnya duluan baru angka jamnya ya. Begitupun dengan jam 3:30 ya, 03.030 ya, artinya setengah 4. Nah you can change 30 dengan kata half ya, karena half itu sudah artinya 30 menit. Jadi it is a half past 3, artinya jam 3 lewat 30 menit ya. Nah lanjut, dan terakhir untuk by using pastnya
11.15 artinya jam 11 lewat 15 menit ya. Nah, you can say tadi ya kalau 30 diganti dengan half. Nah, sekarang kalau 15 diganti dengan a quarter, just like I say before. 15 ini diganti dengan a quarter ya, It is a quarter past 11 ya. Jadi jam 11 lewat 15 menitnya. Itu adalah cara yang pertama, contoh yang lain ya. Nah, ini agak masih mudah karena dia tidak menghitung, dia langsung menyebutkan angka menitnya gitu ya. Nah, sekarang by using of to ya, menggunakan kata to. Nah, itu misalnya jam 02.35 menit ya. Jadi silakan kalian hitung sisa menit terakhir berapa menuju jam 3 tepat. Jadi 35 berarti sisanya berapa? Sisanya 25 ya. Nah, you can say it is 25 to 3 ya. Jadi lagi 20 menit jam 3 gitu ya. Nah, 20 menit lagi jam 3 gitu ya. Nah, menit terakhirnya ya. Jadi intinya to itu digunakan ketika menyebutkan angka, dan digunakan dengan cara menyebutkan menit terakhirnya ya. Terus diikuti dengan to, kemudian angka jam selanjutnya, bukan lagi jam 2, bukan lagi jam yang tadi yang disebutkan, tapi jam selanjutnya, angka hours yang selanjutnya ya, kayak gitu. Oke, next 9.43 berarti menit terakhirnya berapa? Menit terakhirnya adalah 17 ya. Jadi you can say it is a 17 to 10. 17 menit lagi jam 10 kayak gitu ya. Nah, the last one jam 08.45. Nah, ini pakai quarter karena tinggal 15 menit terakhir ya. Jadi a quarter to 9. Oke, mungkin itu ya untuk contohnya. Kalau masih kurang paham boleh langsung tanya ke saya, japri ke saya, or video biar saya jelaskan lagi secara secara video gitu ya, secara tatap muka lewat video. Oke, next. Nah, ini another examplesnya ya, jam 12.00 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, it is at 12 o'clock. Jadi untuk 00 itu artinya clock ya, artinya tepat ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang ada satu cara ya, the simplest way how to read the time in English. Jadi ada satu cara yang kalian tidak perlu hitung menitnya duluan, tidak perlu ucapkan menitnya duluan, tidak perlu hitung the last menit terakhirnya. Kalian tinggal bilang angka jamnya kemudian menitnya. Inilah the cara yang paling simple dan pada sederhana, dan sebenarnya banyak digunakan oleh banyak orang ya. Cara ini misalnya ya 01.28 berarti you just say it is 128 1 20 8. Jadi just say 128 ya. Jadi 1 lewat 28 menit. Itu the simplest way ya. Ini banyak sekali dan saya ketemu banyak sering digunakan untuk mengucapkan waktu ya. Tapi untuk informasi aja, tambahan informasi dan tambahan pengetahuan kalian juga harus belajar tadi ya tentang penggunaan to dan past juga ya. Dalam mengucapkan waktu itu juga kalian harus tahu, biar nanti ke depannya kalau kalian ketemu kayak gini kalian sudah tidak bingung lagi kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian next di slide selanjutnya silakan lihat, ini adalah asking for time ya. Jadi bagaimana cara menanyakan waktu dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini pertanyaannya sangat simple ya. You just say what time is it? Nah, kalian boleh tambahkan now ya. What time is it now? Nah, what time is it now? Hey buddy, what time is it now? Ya, gitu ya. Jadi itulah cara menanyakan waktu, dan answer-nya kalian tambahkan it is ya. Pakai it is apa bla bla bla. It is a half past 12. It is 25 past 1 kayak gitu. Nah, itu tinggal kalian
sebutkan waktunya sesuai memang waktunya sekarang, sesuai waktunya kayak gitu ya. Nah itu adalah asking bagaimana cara menanyakan dan bagaimana cara meresponsnya. Nah di bawah dan the last one, I wanna give you the difference of using AM and PM. Nah biasanya kita di Indonesia sini ya, kita di Indonesia ini ada kan waktu siang, sore, malam, pagi, apalagi ya tengah malam kayak gitu. Tapi kalau di western sana ya, di internasional sana, go internasional, itu waktunya itu ada hanya dua ya, dibagi dua, yaitu AM dan PM. Nah bagaimana cara penempatannya bagaimana? Nah ini AM ini ini pada saat jam dari terhitung mulai jam 12 lewat 1 menit tengah malam, ini AM ya, sampai dengan jam 12 pagi. Nah ini kita itu adalah hitungan waktu yang menggunakan AM. Sedangkan kalau PM ini dia itu menggunakan waktu dari jam 12 lewat 1 siang ya, siang sampai dengan jam 12 malam, itu menggunakan PM. Dan kalau sudah siang, biasanya kita di sini kan siang ada sore gitu ya. Tapi kalau di western, di internasional sana itu cuman satu, yaitu afternoon. Itu sudah hitung dari jam 12 lewat 1 menit sampai ke jam 6 sore itu ya. Nah itu sudah afternoon, satu kata itu aja yang digunakan. Oke. Itu hanya add information aja ya, tambahan informasi buat kalian semua. Nah sekarang maybe that's all. Nah untuk penjelasan tentang waktu, sekarang tugasnya the segments are ya, jadi tugasnya cuma 1 pekan ini ya. Silakan lihat di LKS kalian masing-masing. Nah itu please write down how to read time in English on the LKS. Jadi silakan kalian tulis bagaimana cara mengucapkan menyebutkan waktu dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah ada 5 soal saya sudah tulis angka jamnya, tinggal kalian tulis dalam menggunakan bahasa Inggris. Gunakan cara kalian masing-masing, at least tidak boleh keluar dari penjelasan that I already given to you. Jadi tidak boleh keluar dari penjelasan tersebut yang tadi saya sudah kasih. Kalian di antara tiga cara tadi yang paling mudah dan paling sulit, tinggal kalian pilih cara yang mana menurut kalian yang bisa dapat buat kalian pahami gitu ya. Sebenarnya bahasa Inggris tidak mudah, asalkan kalian rasa oh ini yang saya pahami kayak gini gitu ya. Penting tidak lain dari konteks yang telah diberikan kayak gitu ya. Nah oke, mungkin sampai di situ penjelasannya. Jika ada pertanyaan, you can chat me on WhatsApp ya. Ada nomor HP saya, nomor WhatsApp saya, akan dicek dan ditanyakan jika ada yang kurang mengerti ya. Okay, maybe that's all for today. Thank you for your nice attention. Thank you for your time. And I will let you segment ya. Tugasnya saya tunggu sampai masuk ya. LKS-nya jangan dibuang, disimpan. Nanti pas masuk baru diantar sekaligus ya. Okay, maybe that's all for today. See you next week and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.